Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Wigadendi. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management. Nah, tema kita yang kita akan pelajari pada hari ini berkaitan dengan Ethics and Employee Rights and Discipline. Oke, tanpa berlama-lama lagi, berkaitan dengan materi etik, employee rights and discipline, di mana kita akan belajar perilaku etis di dalam bekerja itu bagaimana dan sebaiknya apa yang harus dilakukan. Nah, pertama-tama kita akan membahas dulu apa itu etik. Etik, the principle of conduct governing an individual or a group, specifically the standard you use to decide what your conduct should be. Kedua, ethical behavior depends on the person frame of reference. Nah, di mana dengan adanya etik ini, pekerja atau karyawan mengetahui apa yang baik dan benar, apa yang baik dan buruk, ya, mengetahui oh ini yang benar, oh ini yang salah. Ketika misalnya melakukan kesalahan, siap untuk menanggung resikonya. Dan dengan berperilaku etik, bagi seorang karyawan dapat mempengaruhi etika dalam organisasi itu sendiri. Nanti kita akan belajar mengenai komponen-komponen etika di dalam suatu organisasi itu apa saja. Ya. Oke, selanjutnya faktor apa saja yang berkaitan dengan keputusan etik, yaitu normative judgment. Ya, judging something as a good or bad, right or wrong, better or worse. Bagaimana menjudge atau melihat ya sesuatu itu apakah baik atau benar, ya baik atau buruk, benar atau salah, better or worse, ya lebih baik atau malah lebih buruk. Nah, ethical itu sendiri berkaitan juga dengan moral, ya. Morality, moralitas. Apakah yang kita lakukan di kehidupan sosial kita bertentangan ataukah tidak? Ya, berkaitan dengan mungkin di kita menganut budaya timur berkaitan dengan sopan santun, tata krama, norma adat istiadat yang berlaku. Nah, itu sangat mempengaruhi di dalam keseharian perilaku dan tindakan kita, khususnya di dalam organisasi. Ya. Society accepted standard for behaviors that have serious consequences to its well-being. Nah, di sini juga kita akan belajar ethics and the law. Apakah perilaku kita, walaupun itu secara legal, tidak ada masalah, tetapi tidak etis. Ya. Apakah perilaku kita ya, tidak legal, tetapi etis, diterima oleh masyarakat? Apakah perilaku kita keduanya legal dan etis? Dan atau bahkan perilaku kita apakah ilegal ya, dan tidak etis? Nah, di dalam kita mempelajari mengenai etik, terdapat keadilan organisasi ya yang harus dimiliki oleh stakeholder, segenap komponen yang ada di organisasi. Sehingga setiap perilaku, tindakan, dan perbuatan setiap stakeholder yang ada di organisasi secara etika dapat dipertanggungjawabkan, dapat berperilaku secara baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku, aturan yang berlaku, prosedur yang berlaku, dan adat istiadat yang berlaku. Ya, bila kita melihat di sini, secara keadilan, ya, keadilan organisasi itu dibagi 3. Ada distributive justice, procedural justice, dan interactional justice. Distributive justice adalah keadilan terhadap suatu keputusan yang mencakup semuanya. Apakah yang didapat, baik secara kompensasi, itu adil, sesuai dengan jabatan yang diembannya? Apakah keputusan-keputusan yang dibuat oleh manajemen kepada stakeholder, misalkan di suatu organisasi, itu adil tanpa memandang bulu, ya, tanpa melihat ini dari latar belakang mana, bawahan siapa, suku apa, agama apa, ras apa. Nah, itu tidak melihat seperti itu. Jadi pure objektif. Kemudian kedua, procedural justice. Apakah prosedur, aturan itu berlaku untuk semua tanpa memandang sara, latar belakang dan lain sebagainya. Kemudian ketiga, interactional.
Apakah proses interaksi, komunikasi antara atasan ke bawahan, misal, antara sesama rekan kerja, sudah bersikap objektif, adil terhadap sesama tanpa membeda-bedakan. Ya, itu berkaitan dengan interaksional. Kemudian kita berbicara mengenai bisnis etik. Nah, dalam kaitannya ketika kita bekerja, itu ethics didefinisikan standards of right or wrong within the society. Bagaimana kita berperilaku baik dan buruk di dalam suatu lingkungan. Ya, standar yang berlaku. Ya, kita akan berbicara mengenai di dalam bisnis etik itu bukan hanya soal profit. Ya, tetapi bagaimana kita bisa berlaku adil, bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai yang positif di lingkungan kerja kita, di stakeholders kita, ya, berkaitan dengan baik buruknya setiap karyawan, setiap stakeholder sudah mengetahui dampak dan risikonya dan tetap berpegang pada aspek yang positif. Kita ambil contoh misalkan, ketika suatu pabrik, ya, ada di suatu kota atau di desa, bukan hanya soal mengenai profit, tetapi bagaimana memberikan kebaikan kepada lingkungan sekitar melalui social responsibility. Contoh misalnya memberikan beasiswa, membangun jalan, jembatan, ya, membuat character building, ya, menerima lapangan pekerjaan di daerah tempat perusahaan beroperasi, itu adalah bentuk tanggung jawab dari organisasi, ya. Nah, kalau kita lihat di sini improving ethical behavior in business. Nah, tadi saya sudah menyebutkan sekilas mengenai ada 3 komponen di dalam meningkatkan perilaku etis di dalam kita berbisnis atau di dalam kita bekerja. Yang pertama adalah nilai-nilai dan standar yang dianut atau diinternalisasi oleh setiap individu, karena setiap orang mempunyai standar tersebut yang berbeda-beda. Kemudian kedua adalah managers and coworkers influence. Bagaimana lingkungan atasan, baik berupa atasan maupun rekan kerja, itu mereka berperilaku etis atau tidak. Itu mempengaruhi Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah apakah peraturan, prosedur, kebijakan yang ada di dalam organisasi tersebut mendukung perilaku dan aspek-aspek positif di dalam karyawan berperilaku etis. Nah, ketiga komponen tersebut, individu, kemudian lingkungan kerja, baik manajer maupun rekan sesama kerja, dan peraturan serta kebijakan itu mempengaruhi tindakan etis di dalam organisasi, di dalam bisnis. Ya. Nih, social responsibility ini yang tadi saya sudah jelaskan, bahwasannya kalau kita lihat di sini ada 4 dimensi, economic, legal, ethic, voluntary. Nah, ini adalah gambarnya. Yang pertama being profitable, ya. Organisasi pertama hanya fokus di dalam untung saja, ya, tanpa melihat adanya tanggung jawab sosial. Kemudian yang kedua legal responsibilities. Di sini mindset yang kedua adalah pengusaha atau organisasi melihat mereka melakukan tanggung jawab sosial karena takut, karena memang peraturan berkata demikian. Nah, yang ketiga ethical responsibilities. Mereka hanya melakukan yang baik dan benar saja. Ya, yang perbuatan-perbuatan menyimpang mereka hindari, ya, berusaha untuk melakukan yang baik. Dan yang terakhir adalah voluntary responsibilities, di mana organisasi pada tahap ini sudah melakukan yang baik, kemudian berusaha berbagi kepada lingkungan sekitar dan berusaha menciptakan lingkungan yang positif, yang berkualitas bukan hanya bagi perusahaannya tetapi bagi sesama. Ya, itu berkaitan dengan voluntary responsibilities. Nah, apa saja irisan, ya, what shape ethical behavior at work? Apa saja faktor-faktornya? Yaitu tadi individual, organizational, the boss influence, ethic policies and codes, the organization culture, ya, gitu tadi sudah membahas. Nah, lebih lanjutnya berkaitan dengan culture atau budaya. Nah, ini adalah salah satu juga bagaimana membentuk perilaku yang beretika.
Ini salah satunya ditentukan oleh culture atau budaya, di mana nilai-nilai seperti apakah atau mungkin tradisi yang dipakai suatu organisasi di dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Ambil contoh salah satu perusahaan menanamkan nilai kejujuran, loyalitas, kebersamaan. Nah, setiap organisasi mempunyai nilai-nilai yang berbeda, mempunyai nilai-nilai, mempunyai budaya-budaya yang berbeda. Nah, bagaimana budaya ini mampu mempengaruhi dan mampu menginternalisasi ke setiap karyawan sehingga karyawan tersebut mampu berperilaku apakah sudah benar atau tidak, berperilaku yang baik atau yang buruk. Ketika organisasi malah melegalkan sesuatu hal yang esensi berkaitan dengan misalkan KKN, ketidakjujuran, maka pun ini akan menjadi celah bagi karyawan tersebut melakukan kegiatan yang tidak jujur atau yang tidak berintegritas. Ya, itu berkaitan dengan culture, di mana culture is revealed of its layout, dress code, organizational structure, cultural symbol, figureheads, dan lain sebagainya. Nah, apa tugas seorang manajer atau seorang atasan di dalam menciptakan budaya ini? Ya, bagaimana menjelaskan nilai-nilai tersebut kepada setiap karyawan, misalnya pada saat briefing pagi, kemudian bagaimana dia menjadi role model dengan menginternalisasi nilai-nilai yang ada di dalam perusahaan tersebut, ya, bagaimana dia menciptakan cerita yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi karyawannya dan lain sebagainya. Ya, kemudian kenapa sebuah organisasi harus men-treat karyawan tersebut secara adil? Karena untuk meningkatkan komitmen dari karyawan tersebut. Ya. Saya mengilustrasikannya begini. Ketika organisasi mampu berperilaku bijak, etis bagi karyawan, maka karyawan pun akan sama di dalam men-treat organisasinya atau bahkan stakeholders yang ada di dalam organisasi tersebut. Akibatnya adalah ketika organisasi sudah menciptakan perilaku-perilaku yang positif bagi karyawan, maka akan menimbulkan komitmen dari karyawan tersebut. Karena merasa puas, merasa terbantu, komit dan loyal pada organisasi yang mereka pada saat ini bekerja. Nah, kalau kita lihat di sini, apa bentuk konkret dari penerapan etika dan keadilan ya di dalam suatu organisasi? Yang pertama selection. Bagaimana kita memilih karyawan ya di dalam proses seleksi karyawan tanpa kita melihat latar belakangnya, sukunya apa, agamanya apa, rasnya apa. Kemudian yang kedua adalah kita memberikan training-training etik kepada para karyawan untuk saling menghormati, menghargai, untuk menerapkan perilaku-perilaku yang positif, yang sesuai dengan aturan. Kemudian kita memberikan reward dan disciplinary system agar karyawan tetap pada koridornya. Memberikan penghargaan ketika karyawan tersebut mampu menunjukkan sikap etis ya di lingkungan organisasi tersebut. Ya, kalau kita lihat di sini ya, activities staffing and selection, training, performance appraisal, reward, workplace aggression, and violence. Nah, bagaimana kita memanage employee discipline? Ya, ketika karyawan tersebut ada kecenderungan tidak disiplin, bagaimana kita memanage? Nah, yang pertama kita lakukan building two-way communication. Dengan tujuan apa? Kita sama-sama mempunyai komit untuk mematuhi aturan yang berlaku, prosedur yang berlaku. Kita sama-sama nih membuat aturan mainnya, sehingga kita sama-sama komit kepada pekerjaan yang telah dibebankan kepada kita. Caranya di dalam two-way communication itu ada 3 aspek. Engagement, kita melibatkan, kita menarik simpati, ya untuk sama-sama kita membuat keputusan bahwasannya kita akan bekerja dengan baik sesuai dengan aturan prosedur yang berlaku. Oke. Kemudian yang kedua, explanation. Kita menjelaskan pentingnya bila kita mematuhi aturan yang berlaku sesuai koridor yang berlaku. Ya, sehingga
Ketika karyawan sudah dilibatkan, ketika karyawan sudah dijelaskan, dan yang terakhir ada expectation clarity, kita menjelaskan dampaknya ketika karyawan sudah mengikuti rules yang berlaku adalah bagi kepentingan dari karyawan itu sendiri dan organisasi itu sendiri. Standar-standar yang dicapai, adanya kemungkinan peningkatan karir bagi mereka, peningkatan gaji, kompensasi, dan lain sebagainya. Dan akibatnya adalah kalau tidak bisa mengikutinya, maka akan ditegur, diperingati, dan bahkan yang paling parah adalah akan dikeluarkan dari organisasi tersebut. Nah, ketiga aspek ini menjadi suatu alasan yang penting bahwa tidak ada lagi yang melenceng dari aturan yang sudah dibuat karena sudah disepakati. Ya, dibuat oleh bersama, dijalankan bersama, dan dipakai oleh bersama. Kemudian employee discipline and privacy, ya. Nah, di dalam implementasi di dalam organisasi, ketika seseorang sudah mendapat teguran atau dipanggil, kemudian dijatuhi hukuman, pun ada juga terdapat proses appeal. Ketika karyawan tersebut tidak menerima hukuman tersebut, dan organisasi wajib untuk memfasilitasi banding bila karyawan tersebut tidak terima atau tidak merasa dijatuhi hukuman. Nah, organisasi wajib mempunyai atau memfasilitasi banding yang dilakukan karyawan, tetapi juga harus disertai oleh bukti yang mendukung banding dari karyawan tersebut. Nah, bentuk tindakannya sebelum punishment apa? Mungkin yang punishment yang paling berat adalah dikeluarkan. Tetapi sebelum langkah-langkah tersebut, organisasi atau manajer bisa melakukan tindakan-tindakan. Misalnya pemberitahuan secara lisan, ya, kemudian teguran tertulis, kemudian bisa memberikan cuti ya kepada karyawan dengan tujuan apa? Dengan tujuan ketika karyawan tersebut mengambil istirahat 1-2 hari, kemudian dari ketiga bisa masuk kembali dengan kondisi yang fresh, kondisi yang fit, ya, bisa beraktivitas kembali secara normal dengan berpikiran jernih. Ya, kemudian kita berbicara mengenai employee privacy. Ya, di mana kalau kita lihat di sini, what do employees monitor about employees? Email activity, internet use, telephone calls. Ya, kalau kita lihat di perusahaan, ya kita bisa mempunyai fasilitas email, internet, telepon, tetapi karyawan wajib menggunakan itu untuk tujuan kantor, tujuan organisasi, bukan dipakai untuk kepentingan pribadi. Ya, karena itu melenceng. Kita tidak bisa berperilaku yang tidak etis di dalam organisasi yang kita saat ini bekerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Ya, itu berkaitan dengan employee privacy. Ini berkaitan dengan managing dismissal. Ya, bagaimana kita memanage, supervisor, manager memanage ketika karyawan sudah tidak bisa diatur, hal yang dilakukan adalah termination. Karena tidak, misalkan kinerjanya tidak memuaskan, pencapaiannya di bawah productivity, di bawah standar productivity, melenceng dari aturan, bahkan tindak-tindakan yang di luar dari norma-norma yang berlaku, ya, melanggar peraturan dan lain sebagainya. Ya, other issue in dismissal, insubordination, fairness, security measures. Kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan exit interview, interviewing departing employees. Ketika karyawan sudah memutuskan untuk keluar, karyawan akan memfasilitasi dan harus memfasilitasi exit interview. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya adalah ketika karyawan tersebut keluar, kita akan menanyakan karena sudah objektif. Kita menanyakan karena sudah tidak ada kaitannya dan dia sudah keluar, bukan bagian. Ya, misalnya besok dia akan selesai, maka hari ini, hari terakhir dia bekerja, kita akan interview. Apa alasannya keluar? Terus kira-kira saran dan perbaikan bagi organisasi yang dia tinggalkan saat ini itu seperti apa? Ya, tujuannya adalah untuk menggali informasi demi kepentingan dan kebaikan dari organisasi itu sendiri untuk berbenah menjadi yang lebih baik lagi. Ini guideline-nya, ya. Identify objective, form a downsizing times, address legal issue, plan post reduction action, address security concern. Oke, mungkin itu saja berkaitan dengan chapter ini. Terima kasih pada Bapak Ibu serta teman-teman semuanya.
Semoga bisa membantu Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan etik disiplin. Terima kasih dan salam akademia.